Hayo gozaimasu, minasan. Genki shitemasu deshou ka? Sou desu ne. Mainichi, genki no koto kikimasu ne. Yappari, 体の元気というのは一番大事です。はい。やっぱり日本に来た時、ずっと嬉しいことはないんですね。はい。悲しいこともあるんですね。はい。私も同じです。誰でもそういう感じです。はい。嬉しいことだけ、無理だと思います。私ね、人間だから。Oke teman-teman, jadi aku kali ini ingin bahas mengenai cedera ketika kalian menjadi perawat lansia kayak gitu. Ya mungkin di LPK ya banyak orang pasti lebih sering mendengar kayak kalian harus bahasa Jepangnya bagus, kalian harus bisa melayani lansia dengan baik dan benar gitu. Mungkin ada beberapa LPK mungkin ya, tapi jarang yang menekankan bahwa kalian harus menjaga tubuh kalian gitu, menjaga mental kalian di sana. Kalau pelatihannya gitu, gimana sih biar kita tuh bisa bertahan di Jepang kayak gitu. Kebanyakan LPK tuh lebih agar kita menjadi bahasa Jepang kita baik gitu, dan kita merawat lansianya dengan baik gitu. Jarang ada yang mengajarkan kita gimana sih body mekanik yang bagusnya kayak gimana gitu. Kalau mental kita di sana kayak gimana harus baiknya gitu. Jarang ya, bukan berarti nggak ada gitu, jarang. Jadi di videoku kali ini teman-teman, aku ingin bahas itu cedera yang bisa kalian terjadi ketika menjadi perawat lansia gitu. Ada cedera fisik dan mental. Aku bagi dua ya teman-teman, fisik dan mental. Yang pertama yaitu fisik. Jadi kalian pernah nggak ngerasa gitu kayak kalau kalian tuh merasa punggung kalian sakit terus gitu, atau enggak lutut kalian tuh sakit gitu. Akhir-akhir nih biasanya orang-orang yang kerja udah 6 bulan, 1 tahun di Jepang biasanya akan merasakan hal seperti ini gitu. Nah, kalau kalian udah merasa gejala tanda-tanda kayak gitu tuh artinya warning, artinya itu adalah tanda-tanda tubuh kalian gitu. Itu tuh tubuh kalian itu udah memberikan sinyal bahwa ada yang salah nih di tubuh kalian gitu. Jadi kalian harus peka juga terhadap diri kalian sendiri ya. Kalau nggak kalian sendiri, siapa sih yang akan peka gitu? Curhat. Nah, yang aku bilang tadi gejala-gejala tuh apa sih dampak buruk kalau dibiarin terus-menerus kayak gitu? Kalian pernah denger saraf kejepit nggak? Biasanya nggak familiar banget sih ya. Itu kalau kalian di kaigo biasanya familiar sama istilah ini, saraf kejepit di punggung, di pinggang gitu. Ini nih jangan dianggap remeh gitu ya. Gejala-gejala ini tuh jangan dianggap remeh, karena penyakit saraf kejepit tuh bisa dampaknya itu kalian jadi lumpuh gitu. Tapi sebelum itu aku ingin bahas apa sih itu saraf kejepit gitu. Saraf kejepit itu tuh dimana kalian di tulang pinggang atau tulang punggung kalian tuh tulangnya bergeser gitu, ligamen ototnya tuh bergeser akibat kalian salah postur itu, salah posisi yang terus menerus yang kalian lakukan kayak gitu. Jadi tulang kalian tuh bergeser gitu. Dan saraf-saraf pun jadi bergeser kan, karena tulangnya bergeser kayak gitu. Nah, apa sih dampak-dampaknya kalau kalian tetap biarin gitu aja gitu? Dampaknya ya udah kalian nyeri otot di punggung, di pinggang, di lutut misalkan kayak gitu ya. Terus ada yang namanya kelumpuhan otot, mati rasa gitu loh di belakang gitu. Rasanya kayak gitu. Terus dampaknya yang paling berat tuh kalian nggak bisa bergerak. Ada juga cerita kan dari Sokuing sebelumnya gitu, ada yang sampai rehabilitas gitu karena nggak bisa gerak, nggak bisa jalan gitu, karena salah postur tubuh ketika angkat pasien gitu. Dan paling buruknya yaitu lumpuh. Ya mau nggak mau solusinya ya udah, kalau udah kalian lumpuh ya udah kalian operasi gitu. Jadi jangan diremehin ya saraf kejepit ini gitu. Nah, di pengalaman kerja aku gitu, kan ada tuh orang Jepang, aku nggak sebutin identitasnya namanya siapa gitu. Jadi ketika aku yakin tuh, aku terkejut lihat dia banyak banget bawa obat gitu. Dia bawa obat 5 jenis ya kalau nggak salah gitu. Aku nanya, kore wa donna kusuri desu ka? Kayak gitu aku ya.
kusuri no musugiru janai. Ya orang Jepangnya bilang ya obatnya kelebihan dah gitu. Tubuh aku tuh sepertinya nggak mau harus nahan obat ini kayak gitu. Nah pertanyaannya kok bisa gitu kayak gitu. Nah dia tuh udah kerja beberapa tahun di sini gitu, udah lebih ya 10 tahun ya kalau nggak salah ya. Itu tuh dia mengalami nyeri yang hebat banget di pinggang, di lengan itu karena sakingnya. Mungkin ya orang Jepang sendiri salah, ada bagian salah ketika ngangkat pasien kayak gitu. Udah lama kerja gitu. Jadi karena dia udah nggak tahan sama sakit di saraf-saraf di bagian tubuhnya tuh, jadi dia memutuskan untuk mengkonsumsi obat tersebut itu. Ada 5 jenis obat ya teman-teman. Obat untuk penghilang rasa nyeri, obat untuk memperkuat otot. Jadi selain itu ada juga obat jantung dan obat tensi. Yang lagi satu vitamin kayaknya. Itu kalau kalian nggak menjaga tubuh kalian dengan baik, mungkin bisa terjadi hal seperti itu juga gitu. Nah, itu aku bukan nekenin ke obatnya juga ya. Dampak dari obatnya ini kalau kalian minum terus-menerus gitu, dari Sokuinya itu bilang dampaknya aku jadi cepet capek, nggak konsen kerja, terus aku tuh pengennya mau tidur aja gitu. Nah, gimana mau nggak mau tubuh kalian juga kayak gimana ya bilang, namanya tubuh, kalau obat pun namanya racun gitu, masukin ke tubuh jadi ada efek sampingnya juga gitu. Nah ini dikonsumsi dalam jangka panjang ya, intinya nggak baik gitu mengkonsumsi obat berlebihan kan. Jadi tubuh kalian harus dijaga dengan baik dan benar gitu. Selanjutnya yaitu mental. Cedera mental yang di sini aku bilang itu ya udah ya cedera mental dan cedera. Ya aku bukannya mau nakutin juga gitu, tapi Jepang kalian tahu sendiri kan kerjanya itu lumayan menguras hati dan mental juga gitu. Coba kalian pikirkan gitu ya, kalian udah jauh dari orang tua. Di Jepang itu suasananya beda sama Indonesia ya. So kalau kalian stres teriak-teriak di rumah pun ya udah cuek-cuek aja, mau kalian karaoke gitu ya, karaoke gitu, nggak ada yang habis pusing itu kalau di rumah. Kalau di sini udah, kalau kalian ada di apa tuh ini, mau nggak mau kalian harus silent, diam, jaga ketenangan, karena kita hidup bukan hanya diri kita sendiri tapi berbanyak. Udahlah ya, kalian tambah kayak merasa kesepian gitu tinggal di Jepang, dan ditambah lagi kalian harus menyesuaikan diri sama lansia gitu, dimana kan kalian harus memberikan yang terbaik gitu, mau nggak mau, padahal kalian nggak suka gitu, tapi kalian harus lakuin gitu. Misalkan nih lansianya marah-marah, ya udah kalian tetap senyum. Itu tuh kan ada perasaan nggak senang juga pada diri kalian gitu loh, tapi kalian usahakan agar memberikan pelayanan terbaik gitu. Selain itu di Jepang bukan hanya tentang lansia aja ya, maksudnya tentang hubungan ningen kanki antara sokuing ya. Nggak semua sokuingnya baik, ada juga yang sokuingnya yang agak-agak ya gitu ya. Nggak semua orang dimanapun itu, dari demo doko demo soyu kona kanji desu. Hai, jadi minasan zehi zehi kokoro wa tsuyoi shite kudasai. Kalau untuk mental sendiri gitu, kalau kalian biar nggak cedera ya udah, kalian penting yang namanya bodo amat. Aku saranin ya, bodo amat dari sini tuh bukannya cuek sama lansianya gitu. Ya udah, kalau kalian dimarahin, ambil positifnya aja. Ya udah, kita bodo amat. Dia mau bilang kita bodoh kek, nggak peka kek gitu, karena kekurangan bahasa gitu. Misalkan lansianya marah-marah gitu, padahal kita udah baik-baik tapi ya dimarahin gitu, karena ya namanya lansia juga, namanya bilang ya moodnya nggak stabil gitu. Ya udah, kita cuek-cuekin aja, kita kasih pelayanan yang terbaik kayak gitu. Baik teman-teman, itu aja cedera fisik dan mental. Menurut kalian gimana? Kalau kalian memiliki pengalaman yang berbeda, tolong di komen. Kalau kalian merasa videonya ini aku kasih yang jelek-jelek aja nih gitu, tapi intinya aku tuh ingin ceritain pengalaman aku di Jepang gitu, biar kalian gitu bisa menyiapkan kokoro kalian biar
Siap. Oke, minasan. Aku berdoa supaya kalian yang ada di Jepang itu genki shite kudasai. Minasan, arigatou gozaimasu. 最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあ、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。